Oke, halo semuanya, herzlich willkommen zu meinem Kanal. Sekarang ini agak jauh apa situasinya di Jerman. Di depan gua ada, depan gua ada ada polisi jadi agak panik. Belakang juga sih. Ya tapi ya kurang lebih gitu. Dan ya di video ini spesifik gue pengen coba bahas tentang gimana sih caranya lolos interview data analis di Jerman. Buat teman-teman yang nggak tahu, jadi gue sekarang udah bekerja di Jerman selama ya kurang lebih 6 tahun. Gue juga studi di sini di Jerman dan gue bekerja sebagai data analis di Jerman. Alright, oke, tadi intermezzo aja karena ini di awal. Jadi di video ini sebenarnya singkat aja, nggak tahu ini gue bakal ngomong seberapa lama, tapi di singkatin ini ada beberapa hal yang mau gue kasih tahu ke kalian gimana cara lolos interview data analis di Jerman. Capek nggak sih lihat loker yang syaratnya setinggi langit, harus serba bisa tapi gajinya ya gitu deh. Terus pernah nggak sih kepikiran buat berkarir di luar negeri tapi masih bingung mulai dari mana? Selama ini banyak yang ngira kalau berkarir di luar negeri itu cuma buat yang punya privilege atau modal ratusan juta. Padahal ada jalur resmi dari pemerintah Jerman namanya Ausbildung. Ini alternatif buat lo yang pengen punya karir global tanpa modal ratusan juta. Di sini lo bakal belajar teori di sekolah, praktek langsung di industri Jerman, dan kerennya lagi, lo akan dapat uang saku bulanan. Setelah lulus dari program Ausbildung ini, nantinya lo bakal dapat sertifikat yang bisa digunain untuk melamar kerja dan gelar sebagai Fachkraft atau tenaga ahli yang diakui secara luas di Jerman maupun di negara Uni Eropa. Mulai dari bidang perhotelan, kesehatan, hingga teknologi, semuanya terbuka lebar. Syarat utamanya cuma satu, penguasaan bahasa Jerman yang matang. Nah, di Verba Jerman Edu nggak cuma ngajarin bahasa Jerman, lo juga bakal belajar di lingkungan yang nyaman bareng tutor berpengalaman. Yang paling penting, Verba sudah punya legalitas jelas dari Kemenkumham dan terjamin aman. Verba akan bimbing kamu dari nol sampai pendampingan persiapan Ausbildung. Yuk, tunggu apa lagi? Persiapkan masa depan globalmu mulai dari sekarang bareng Verba Jerman Edu. Klik link di deskripsi buat konsultasi ya. Dein Name? Gue mulai ke tahap pertama ini. Buat mungkin teman-teman ada yang mau ke Jerman terus mau ambil entah itu Ausbildung IT atau mau kerja di bidang IT atau data analis kayak gue, mungkin video ini bisa bermanfaat buat kalian gitu. Oke, jadi di bagian pertama juga gue udah siapin. Bagian pertama itu adalah struktur interview di Jerman nih. Jadi teman-teman tuh harus tahu struktur interview di Jerman tuh seperti apa. Mungkin gue juga udah sempat ngomongin Ausbildung IT itu gimana, tapi spesifik di struktur interview di Jerman ini biasanya tuh ada 4 tahap ya teman-teman, ada 4 tahap. Nah, tahap pertama itu HR screening. Jadi HR screening itu apa? Jadi HR screening itu kayak contohnya validasi CV, terus level bahasa kalian tuh gimana, motivasi kalian apa, sama ekspektasi gaji kalian berapa. Sebenarnya ekspektasi gaji itu biasanya kalau misalnya kalian di websitenya apply, terus kan biasa dicantumin kan kira-kira kalian tuh ekspektasi gajinya tuh berapa sih per tahun gitu bruto ya. Gitu biasa itu yang dikasih atau yang dilakukan di tahap pertama itu HR screening, dilihat CV-nya segimana gitu. Terus yang kedua itu adalah technical test. Technical test itu apa? Technical test itu lebih ke sepengalaman gue waktu gue interview full time data analyst waktu itu adalah kayak lo setelah lulus HR screening, lo ngomong sama HR-nya, nah lo nanti bakal dikasih kayak dataset gitu yang lo harus olah gitu. Ada beberapa poin sih kemarin tuh waktu itu gue data cleansing, analisis dataset, terus gue waktu itu juga kayak ngebuat kayak dashboard simple gitu. Itu tuh gue bisa make berbagai macam pemrograman ya, kayak contohnya Tableau, Power BI, sama Python.
sama Excel juga, walaupun itu lama tapi masih digunakan juga sih sampai sekarang sih Excel. Kalau kalian bisa VBA itu juga bagus juga gitu. Itu technical test, terus setelah itu juga nanti bakal ada lagi yang namanya technical interview gitu. Technical interview btw, kalau ada suara-suara di belakang kayak gue lagi ada di luar ya, jadi mungkin agak ada noise, tapi ya udahlah, gue juga pengen ngasih tahu ke kalian kayak di luar tuh seperti apa btw. Ya itu yang ketiga, itu technical interview. Biasa kalian secara live kalian jelaskan presentasi hasilnya, terus logikanya gimana, kenapa kalian bisa sampai hasil yang ini, terus kalian bisa ngejelasin secara jelas ya, dan juga keputusan apa yang harus dibuat setelah itu gitu. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting adalah cultural fit. Cultural fit itu apa? Karena walaupun kalian kompeten di bidangnya, kalian cocok nih, skill setnya udah dapet nih, nah perusahaan tuh harus tahu ibaratnya kalian tuh cocok gak sama culture di perusahaan itu gitu loh. Itu sebabnya kalian akan interview sama biasanya bos kalian atau sama kolega kalian yang nanti akan connect sama kalian di pekerjaan itu. Nah itu juga penting tuh gitu. Itu ibaratnya empat tahap yang gua pengen jelasin ke kalian tentang struktur interview di Jerman. Minum dulu. Panas banget di sini. Di sini di Jerman kayak hampir 40 derajat, bayangin heat wave nih. Tapi somehow tuh gue pengen keluar nih. Biasanya di rumah, biasanya keluar. Kemudian yang kedua nih, gue juga pengen ngasih tauin juga rahasia pertama atau fokus business impact. Karena biasanya kesalahan orang pemula itu biasanya tuh pertama terlalu teknis, terus kedua tuh kebanyakan jargon gitu. Karena karena kan kalian kan nggak ngomong sama ibaratnya orang yang terlalu teknis kan. Jadi kalian ngomong sama ibaratnya bos kalian segala macam gitu-gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu pada saat interview terlalu teknis ngejelasinnya, itu kadang tuh suka nggak nyambung. Jadi kalian harus tahu ibaratnya kalian tuh ngobrol sama siapa, backgroundnya apa, sehingga ibaratnya kita bisa menjelaskan apa yang mereka pahami gitu, ibaratnya gitu deh ya. Terus juga biasanya gue ngasih saran ke teman-teman itu adalah metode STAR, STAR. Metode STAR itu apa? Kayak situation, task, action, sama result. Kayak situasinya apa, tasknya apa, terus apa sih yang harus dilakukan setelah itu, dan resultnya tuh apa gitu. Pakai metode itu formulanya jelas, masalah, solusi, sama hasil gitu. Dan contohnya misalnya let's say lah ada satu fenomena di mana salesnya misalnya turun. Terus dari salesnya turun itu kita sebagai data analis tuh kita cari tuh kayak penyebabnya tuh apa. Nah bisa pakai berbagai macam teknis kayak program ya, kayak lo bisa pakai SQL buat ngejelasinnya, atau pakai Python, Tableau, segala macam gitu-gitu, atau bahkan pakai Excel. Lo jelasin, terus lo ketemu mana pain point-nya, mana penyebabnya, terus dari situ lo bisa ngasih rekomendasi, oke, ini gimana caranya bisa let's say supaya sales-nya naik 10% atau 15%, misalnya gitu somehow. Karena yang mau gue jelasin di sini adalah field data analis itu luas banget. Lo bisa sangat teknis banget, lo bisa sangat general banget. Tergantung lo ditempatinnya di mana gitu. Dan gue sendiri, gue sempat berada di bagian yang teknis banget, sempat juga berada di bagian yang general banget. Sekarang gue lebih ke teknis, gue nge-handle data centernya, database-nya gitu, dan bikin formula gimana caranya orang tuh datanya tuh clean di database, kurang lebih seperti itu. Gue kerja di back end-nya, kurang lebih gitu.
Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Nah, terus rahasia kedua, gue juga pengen ngasih tauin beberapa skill wajib nih buat kalau lo pengen jadi data analis. Ada 3 skill yang menurut gue wajib lo punya. At least lo tahu lah. Ya, atau kalian bisa advance di hanya 1 atau 2 skill ini. Yang pertama SQL, yang kedua itu Excel Advance. Itu kayak lo VBA, query, segala macam gitu-gitu. Sama dashboard tools kayak Power BI, dan so on and so on. Menurut gue, dengan lo advance di Excel aja, itu lo udah bisa jadi data analis. Sisanya lo tahu lah sebagian gitu atau gimana. Ngomongin soal Excel juga ada beberapa formula juga yang penting banget dia kita tahu karena sering banget dipakai kayak contohnya VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, join, concatenate, and so on and so forth. Ya, itu penting banget buat kita bisa jadi data analis, salah satunya itu ya. Terus gue mau ngomongin apa lagi ya? Mungkin ini kali ya, budaya kerja di Jerman ya. Mungkin gue udah ngasih tahuin itu juga di beberapa video gua, hampir di setiap video gua ngejelasin budaya Jerman mana, karena penting bagi kalian kalau kalian pengen pergi ke Jerman, kalian tahu budayanya, karena kalau kita nggak tahu budayanya itu bisa sangat susah kita buat terintegrasi lah ibaratnya di Jerman ini gitu. Nah, budaya pertama Pünktlichkeit. Kalian udah tahu kalau orang Jerman tuh tepat waktu banget kecuali keretanya. Gitu. Ngomongin soal itu, jadi barusan aja pas gue mau pergi ke Stuttgart, tiba-tiba kereta gue tuh kayak berhenti di tengah jalan. Taunya apa coba? Taunya ada sedikit kebakaran di Hauptbahnhof, di stasiun kereta. Jadi kita berhenti, nggak tahu tuh kayak lebih dari 40 menit kayak berhenti di kereta gitu aja. Akhirnya kita cari alternatif lain, kita naik naik U-Bahn buat pergi ke Stuttgart. Tapi ya itulah, di Jerman tuh unpredictable banget, tapi lo harus fleksibel lah. Kalau misalnya S-Bahn-nya ini nggak bisa, cari S-Bahn yang lain. Kalau begitu ya. Baik lagi, budaya kerja Jerman itu Pünktlichkeit. Terus juga lo juga harus jujur. Kalau lo nggak tahu, lo bilang nggak tahu. Jangan so tahu, yang ada lo malah nambah masalah. Dan ini juga penting, ketika lo interview, lo tuh harus menunjukkan antusiasnya. Antusias kalau lo tuh peduli dan pengen tahu. Caranya apa? Salah satunya adalah lo nanya. Lo banyak nanya, rekruternya, tanya apapun yang relevan ya. Jangan nanya yang gak relevan. Itu bisa jadi nilai plus kalian untuk dapat atau lolos interview jadi data analis di Jerman. Alright, ya itu aja sih. Jadi kuncinya apa? Gue pengen coba sum up semuanya ya. Kuncinya itu, kunci untuk lolos interview data analis di Jerman, pertama adalah paham strukturnya, fokus business impact, dan kuasai bahasa teknis kayak SQL, Excel, Power BI, soal itu kalian harus kuasai betul. Kasihlah case-case di internet kan banyak kan. Coba kalian belajar dari situ, terus tepat waktu, jujur, dan tunjukkan kalau kalian itu antusias dengan nanya balik pada saat interview. Oke? Itu aja dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang pengen pergi ke Jerman atau pengen ambil Ausbildung IT atau pengen menjadi data analis lah di Jerman gitu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar data analis, coba tulisnya di kolom komentar. Kalau nanti gue bakal review dan gue bakal bales komen-komen kalian. Itu aja. Oh ya teman-teman, jangan lupa gue ngasih tahu juga kalau di YouTube channel gue ngebuka YouTube membership. Ada beberapa penawaran untuk kalian bisa ikut membership gue. Nanti kalian akan mendapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman gitu. Dan kalau kalian pengen produk-produk dari Jerman, teh-teh dari Jerman yang terkenal sangat ampuh gitu, kalian bisa cek Milde. Yaitu itu bisa ada di Shopee, Tokopedia, segala macam. Di situ kalian akan dapatkan produk-produk original dari Jerman langsung gitu. Oke, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao.